Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan yaitu laporan hasil survei yang telah saya lakukan berupa laporan survei usaha agribisnis jamur tiram putih. Pada video kali ini saya juga akan mempresentasikan di dalamnya ada juga berupa saluran pemasaran dan juga biaya marginal. Langsung aja. Jamur tiram putih atau Pleuretus osteratus merupakan salah satu jamur kayu yang sangat baik untuk dikonsumsi manusia. Selain karena memiliki ciri khas yang rasanya yang cukup enak, jamur tiram juga memiliki banyak sekali manfaat dan nilai gizi. Ada juga protein, karbohidrat. Tentunya sangat banyak sekali manfaatnya. Dan jamur juga dikatakan sebagai bahan pangan masa depan. Kemudian kegiatan survei yang saya lakukan pada usaha agribisnis jamur ini juga terdapat pemasarannya, yaitu tentunya karena hasil akhir dari proses produksi penjualan dengan harapan yaitu mendapatkan keuntungan. Proses pemasaran memerlukan pihak lain yang disebut dengan lembaga pemasaran. Pengembangan usaha jamur tiram harus ada keterpaduan antara kegiatan-kegiatan produksi yang selama ini dikatakan dengan peningkatan pemasaran. Jadi adapun tujuan-tujuan yang disusunnya laporan ini dan dilakukannya survei, yaitu yang pertama untuk mengetahui berapa pola pemasaran pada usaha agribisnis jamur tiram tersebut, dan yang kedua menguraikan fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan petani untuk agribisnis tersebut, yang ketiga menghitung dan mengetahui biaya-biaya yang dikeluarkan pelaku pemasaran tersebut, yang keempat menghitung margin pemasaran pada usaha agribisnis tersebut, dan yang terakhir untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi pertanian. Oke, langsung aja. Tinjauan pustaka. Jamur tiram putih merupakan tanaman yang tidak memiliki klorofil sehingga tidak bisa melakukan proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Jadi, jamur hidup dengan cara mengambil zat-zat makanan seperti selulosa, glukosa, lignin, protein, dan senyawa pati dari organisme lain. Sedangkan di sini juga ada pemasaran. Ditinjau dari aspek ekonomi, kegiatan pemasaran pertanian dikatakan sebagai kegiatan produktif, sebab pemasaran pertanian dapat meningkatkan guna waktu, guna tempat, guna bentuk, dan juga guna kepemilikan. Lalu di sini ada saluran dan lembaga pemasaran. Saluran pemasaran itu sendiri merupakan suatu saluran distribusi, channel of distribution, dianggap mencakup suatu kelompok lembaga-lembaga yang melakukan keseluruhan kegiatan fungsi untuk mengalihkan produk disertai hak miliknya dari lingkungan produksi ke arah lingkungan konsumsi. Kemudian kalau lembaga pemasaran yaitu merupakan orang atau badan usaha atau lembaga yang secara langsung terlibat dalam mengalirkan barang dari proses produksi ke konsumen. Ada juga biaya pemasaran. Di sini biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pemasaran dan keuntungan pemasaran, yaitu selisih harga yang dipasarkan dari produsen dan harga yang diberikan oleh konsumen dikurangi dengan biaya pemasaran yang disebut dengan keuntungan pemasaran. Yang terakhir ada di sini ada juga efisiensi pemasaran, yaitu pemasaran menggunakan perbandingan output pemasaran dengan biaya pemasaran pada umumnya dapat digunakan untuk memperbaiki efisiensi pemasaran dengan mengubah rasio keduanya. Lalu margin pemasaran didefinisikan sebagai perbedaan antara harga beli dengan harga jual, yaitu menurut swasta 1992, sedangkan menurut Sudiono 2002, margin pemasaran didefinisikan yaitu perbedaan harga antara harga yang dibayarkan konsumen dengan harga yang diterima petani. Secara sistematis dapat kita lihat di sini ada rumusnya yaitu M PR min PF. Maaf, ini tandanya salah. Jadi keterangannya M yaitu margin, PR di sini harga di tingkat konsumen atau rupiah,
PF harga di tingkat produsen atau agen, dalam satuannya rupiah. Langsung aja, metode pelaksanaan yaitu waktu dan tempat penelitian. Survei ini dilakukan pada tanggal 28 November 2020 yaitu pukul 10 pagi. Yaitu survei ini saya lakukan di Desa Kartaraya, Kecamatan Tulang Bawang Udik dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Sedangkan jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Di sini ada analisis data biaya, keuntungan, dan margin pemasaran. Biaya pemasaran, besarnya biaya pemasaran jamur tiram dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu BP sama dengan BP1 plus BP2 plus BP3 plus titik-titik BPN. Jadi keterangannya BP di sini biaya pemasaran jamur tiram, BP1, 2, 3 yaitu pemasaran tiram berdasarkan saluran atau tempat pemasaran. Kemudian yang kedua, kita juga menganalisis keuntungan pemasaran, yaitu keuntungan pemasaran jamur tiram dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu KP sama dengan KP1 plus KP2 plus KP3. Di sini KP yaitu keuntungan pemasaran jamur tiram, dan KP1, KP2, KP3 keuntungan pemasaran jamur berdasarkan saluran atau tempat pemasaran. Yang terakhir yaitu margin pemasaran, selisih harga di tingkat produsen dan tingkat konsumen. Secara sistematis, margin pemasaran dirumuskan sebagai MP sama dengan PR min PF, seperti yang di atas tadi. Jadi ini adalah data-data untuk menganalisis. Dan di sini setelah mendapat biaya dari margin pemasaran, maka selanjutnya akan dihitung persentase dari masing-masing seluruh pemasaran. Jadi setelah kita menghitung margin pemasaran tersebut, maka lanjut untuk mencari persentasenya. Baik. Di sini ada rumusnya tadi, PMI sama dengan MP per PR kali 100%. PMI di sini persentase margin pemasaran, MP margin pemasaran jamur tersebut, dan harga jamur untuk konsumen. Efisiensi pemasaran, di sini efisiensi masing-masing saluran pemasaran dapat dihitung dengan nilai persentase margin pemasaran menggunakan rumus yaitu F sama dengan 100% min PMI1 sama juga di saluran 2. Jadi F ini persentase bagian yang diterima, PMI persentase margin pemasaran atau persen. Efisiensi pemasaran secara ekonomi dapat diketahui dari besarnya bagian yang diterima produsen dengan persentase margin pemasaran yang dinyatakan dalam persen. Pemasaran jamur tiram dianggap efisien secara ekonomis apabila nilai persentase bagian yang diterima dari masing-masing saluran pemasaran lebih tinggi dari persentase margin pemasaran. Menurut di sini Sudiono 2002. Hasil dan pembahasan. Adapun gambaran umum lokasi penelitian yaitu usaha jamur tiram usaha agribisnis di Desa Kartaraya, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan jumlah tenaga kerja 3 orang dari warga sekitar tempat produksi. Sistem kontrak kerja biasanya bersifat jangka pendek, mulai dari harian hingga bulanan tergantung kebutuhan. Kemudian karakteristik responden yaitu berupa menggambarkan identitas responden mulai dari jenis, usia, pendidikan terakhir, jumlah tanggungan, dan pengalaman. Dapat lihat di sini yang saya peroleh yaitu usia responden yaitu 26 tahun, tingkat pendidikan responden 16 tahun, pengalaman melakukan usaha bisnis jamur tiram yaitu 2 tahun, sedangkan jumlah tanggungan responden itu belum ada karena memang belum berkeluarga. Baik, usaha jamur tiram adalah usaha yang menguntungkan dikarenakan harga jualnya baik, pemasaran sudah terjamin, adanya bantuan modal, dan iklimnya sangat baik untuk melakukan usaha ini. Pinjaman modal diterima dari Dinas Pertanian dalam bentuk uang sebesar 100 juta tanpa suku bunga dengan jangka pengembalian pinjaman sekitar 3 tahun. Luas lahan budidaya yaitu 60 meter. Jumlah kubung yaitu 3 buah, dan
backlog untuk budidaya jamur tiram adalah sebanyak 36 rak. Benih jamur diperoleh dari Pulau Jawa. Adapun kendala budidaya jamur tiram adalah dalam pengambilan bibit dan medianya. Dalam satu kali pemanenan, jumlah produksi jamur tiram adalah 150 kg dan dijual dengan 40.000 per kilonya. Pemanenan jamur tiram dilakukan 1 bulan sekali. Jamur setelah dipanen hanya dapat bertahan 2 hari, sedangkan pemasaran jamur tiram dilakukan secara langsung merupakan saluran pemasaran satu, yaitu pemasaran melalui pedagang pengecer adalah saluran yang kedua. Jadi di sini ada 2 saluran pemasaran. Kemudian biaya pemasaran yang harus dikeluarkan sebesar 5.000 per kilonya untuk biaya komisi pedagang pengecer. Jadi ini untuk saluran kedua saja. Saluran pemasaran jamur tiram di Katarharja, Kecamatan Tulangbong Barat, Kabupaten Tulangbong Udik memiliki 2 saluran, yaitu yang pertama dari produsen jamur ke konsumen dan yang kedua produsen jamur ke pedagang pengecer. Adapun biaya, keuntungan dan margin pemasaran, yaitu di sini ada biaya pemasaran, yaitu dari hasil survei, yaitu besarnya biaya komisi yang diberikan oleh pemilik usaha jamur terhadap pedagang pengecer sebesar 5.000 per kilonya. Besarnya biaya pemasaran jamur dapat dihitung dengan seperti di bawah ini, yaitu BP1 sama dengan di sini 5.000 dan kita tahu bahwa dalam 1 kali masa pemasaran biaya pemasaran jamur tiram yang harus dikeluarkan pemilik usaha, jadi 150 kg tadi 1 kali produksi dikali dengan biaya komisi, yaitu 5.000, jadi 750.000. Berarti dalam 1 bulan pengusaha jamur tiram harus mengeluarkan biaya komisi kepada pedagang pengecer yang merupakan biaya pemasarannya adalah 750.000. Dan di sini ada keuntungan dari pemasaran jamur tiram kepada konsumen sebesar 40.000, karena memang per kilonya tadi produsen menjual 40.000. Jadi berdasarkan tabulasi dilihat bahwa dikali dari 1 kali produksi 150 kg dikali dengan 40.000, jadi 6 juta. Berarti dalam 1 bulan pemilik usaha jamur tiram di Desa Katarharja, Kecamatan Tulangbong Udik, Kabupaten Tulangbong Barat memperoleh pendapatan sebesar 6 juta. Keuntungan dari pemasaran jamur tiram kepada pedagang pengecer di sini yaitu 35.000. Berdasarkan hasil tabulasi dengan rumus di atas dapat diketahui bahwa keuntungan dari pemasaran jamur tiram kepada pedagang pengecer yang diperoleh oleh pemilik usaha sebesar 35.000 per kilogram, yaitu 150 dikali dengan 35, yaitu 5.250.000. Berarti dalam 1 bulan pemilik usaha agribisnis jamur tiram memperoleh pendapatan sebesar 5.250.000. Karena memang kalau di pedagang pengecer itu kan harus dijual kembali, makanya dia lebih murah, jadi dijualnya dengan harga 35.000. Jadi untuk kedua saluran pemasaran dilakukan oleh produsen jamur tiram memperoleh keuntungan yang berbeda. Keuntungan dari saluran pemasaran jamur tiram kepada konsumen itu lebih tinggi daripada keuntungan dengan saluran pemasaran kepada pedagang pengecer. Di sini ada margin pemasaran, selisih harga jual jamur tiram di Desa Katarharja kepada konsumen dengan harga jual jamur kepada pedagang pengecer. Secara sistematis, margin pemasaran jamur tiram dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu MP PR min PF. Jadi 40.000 dikurangi dengan 35.000 sama dengan 5.000. Jadi berdasarkan hasil perolehan margin pemasaran di atas yaitu 5.000. Adapun imbalan yang diterima atau pendapatan yang diterima oleh pedagang pengecer adalah sebesar Rp5.000 per kilogram. Jadi ini yang diterima oleh
pedagang pengecernya. Jadi per kilonya sebesar 5.000. Setelah mendapat biaya dari margin pemasaran, maka selanjutnya seperti tadi akan menghitung persentase. Jadi di sini pada saluran pertama yaitu MP-nya 5.000 dibagi dengan PR-nya 40.000 dikali 100%, mendapat PM1 yaitu 12,5%. Jadi perhitungan di atas dapat menjelaskan bahwa perolehan persentase margin pemasaran untuk usaha jamur adalah 12,5%. Adapun nilai persentase margin pemasarannya masih sedikit sehingga usaha ini masih layak untuk dijalankan karena nilai persentase margin pemasarannya masih di bawah 50%. Dan persentase margin pemasaran saluran kedua untuk agen di sini MP-nya 5.000 sama dibagi dengan 35.000 dikali 100% dan memperoleh PM2 yaitu 14,28%. Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat jelaskan bahwa perolehan persentase margin pemasaran untuk agen atau pedagang pengecer sebesar 14,28%. Jadi persentase margin pemasarannya masih sedikit sehingga agen masih bisa untuk memasarkan jamur tiram tersebut. Hal ini dikarenakan nilai persentase margin pemasarannya masih di bawah 50%. Lalu efisiensi pemasaran. Secara ekonomi dapat diketahui dari besarnya bagian yang diterima pemilik usaha dan persentase margin pemasaran yang dinyatakan dalam persen. Yaitu yang pertama memperoleh 87,5%, yang kedua 85,72%. Oke. Jadi di sini dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pemasaran jamur tiram dilakukan dengan dua saluran, yaitu langsung dan tidak langsung. Keuntungan dari saluran pemasaran jamur kepada konsumen: satu kali masa pemasaran jamur diperoleh keuntungan sebesar 6 juta. Sedangkan keuntungan dari saluran pemasaran jamur tiram kepada pedagang pengecer dalam satu kali masa pemasaran jamur ini diperoleh keuntungan sebesar 5.250.000. Perbandingan hasil persentase margin pemasaran jamur tiram adalah 12,5% dengan persentase yang diterimanya yaitu 87,5%. Sedangkan usaha ini efisien karena persentase margin pemasarannya lebih kecil dari persentase bagian yang diterima oleh produsen. Sedangkan perbandingan hasil persentase margin pemasaran oleh pedagang pengecer adalah 14,28% dengan persentase yang diterimanya yaitu 85,72%. Secara ekonomi kegiatan pemasarannya efisien karena persentase margin pemasarannya lebih kecil dari persentase bagian yang diterima oleh pedagang pengecer tersebut. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kalimat dalam penyampaian, saya mohon maaf dan saya akhiri. Sekian dan terima kasih.